Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, apa kabar Sam? Senang sekali saya Skarsari di Voice of Indonesia di Jakarta. Kembali menyapa pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong bersama rekan saya yang sudah lama banget kayaknya nggak saya sapa, padahal baru 1 minggu. 1 minggu tuh lama, kayaknya lama ini kali karena musim dingin kali ya. Jadi your brain starts to slow down. Gitu. Oh gitu, jadi brain freeze ya, saking dinginnya ya. Karena kedinginan. Halo, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Aduh, tapi memang bukan cuma di Hong Kong aja sih yang dingin. Di Jakarta itu juga dingin. Di Depok itu rasanya kayak di puncak, iya dong kan setiap hari kita hujan. Oh. Hampir setiap hari hujan, terus hujannya itu dengan intensitasnya tuh yang tinggi gitu, deres banget gitu. Ya kadang-kadang ada berbagai ini ya hambatan di jalan, tapi nggak apa-apa, yang penting cuacanya adem. Oh, ya penting pagi-pagi kali ya ademnya. Iya, tapi sore hari pun juga tetap adem sih. Siang hari juga kadang-kadang juga udah mendung gitu. Cuacanya tuh kadang-kadang jam 3 sore kalau lagi mendung tuh rasanya udah kayak jam 6 sore gitu. Oh, that's good. Anyway, Jakarta gimana? Ada berita apa nih? Indonesia tentunya minggu ini menjadi minggu yang sangat penting bagi kita semua. Kan kemarin hari Rabu nih saya nyoblos. Tapi jangan ditanya ya tintanya mana ya. Waduh, Iya. acara pilkada ya? Pilkada. Pilkadanya ini tentunya menjadi sangat ramai dan menjadi sangat penting ya. Karena pilkada digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 27 November kemarin ya, tepatnya hari Rabu, digelarnya itu di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan juga 93 kota. Saya sebagai warga Depok dan yang tentunya warga yang baik ya, harus mencoblos dong dan sudah menyalurkan aspirasi politik saya. Aspirasi politik. Sudah berjalan dengan lancar dan semoga masyarakat juga sudah berbahagia bisa menyalurkan aspirasinya. Selain itu juga yang gak kalah pentingnya, di hari Senin kemarin itu kita memperingati Hari Guru Nasional dan menjadi satu momen yang istimewa juga nih. Voice of Indonesia bisa liputannya Hari Gurunya itu ke salah satu sekolah luar biasa tunanetra yang ada di Jakarta. Jadi di sana betul-betul perayaan Hari Gurunya itu penuh dengan kebahagiaan juga, penuh dengan ya kita ngelihatnya gimana ya, semangatnya mereka tuh luar biasa sih di tengah keterbatasan. Mereka tetap semangat sekolah, termasuk juga guru-gurunya tetap semangat untuk memperingati Hari Guru. Dan ada juga yang gak kalah seru sih, tadi kan agak yang ini ya, agak serius-serius ya. Kalau yang happy-happynya tuh di Jakarta lagi ada kegiatan ini, Sam juga pasti tahu. Kegiatannya di Mall of Indonesia ada namanya Hong Kong Art Toy Story 2024. Kegiatannya ini berlangsung tanggal 15 November sampai 24 November. Itu rame banget sih ngelihat di liputan berita-beritanya tuh rame, banyak yang datang ke kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Hong Kong Economic and Trade Office in Jakarta. Ya, dan itu temanya Hong Kong Art Toy Story ya, 2024. Dan saya rasa tahun depan juga bakal diadakan. Ini acara event tahunan ya, Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Dan biasanya tuh di bulan November gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman yang di Indonesia, di Jakarta terutama, ya memperhatikan ya tahun depan ya nggak, itu menampilkan banyak macam-macam artis ya, kolaborasi ya nggak, antara Hong Kong dan Indonesia. Betul, apalagi bagi yang suka sama koleksi mainan-mainan ya, karena mainan-mainan yang ditampilkan di sana itu adalah mainan artistik yang unik dan membuka peluang kolaborasi dengan seniman lokal. Jadi ada semacam people to people kontaknya antara seniman Hong Kong dan juga seniman dari Indonesia, tepatnya di Jakarta. Oke, tapi sebelum itu kita nanti akan balik bersama guest kita pagi hari ini ya, yang interesting sekali ya, terutama yang di Indonesia nih, alumni nih ya nggak? Ternyata di Hong Kong juga ada alumni.
Wah, nanti kita mau Alumni dari. ngobrolin soal apa nih Sam, sama siapa? Nanti ada seorang ibu, Mm-mm. bukan ibu sih sebetulnya, masih muda saya. Oh gitu, saya juga ibu kayaknya. Ibu ya. Pokoknya kalau udah Oke, punya anak tuh ibu. iya. Beliau Oke. adalah alumni dari Universitas Indonesia ya. Mm-mm. Dan kita akan balik lagi sekejap yang satu Setelah ini. lagu berikut ini. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Kita kembali lagi nih ke perbincangan kita sebelumnya. Kalau di studionya RTHK, Sam tidak sendirian saat ini. Ada siapa? Pagi hari ini kita ada tamu ya, tamu ya. Mungkin halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sam dan Mbak Sekar di Jakarta. Selamat Halo. pagi dan terima kasih nih. Halo. Ya, mungkin diperkenalkan namanya. Oke, mungkin jangan ibu barangkali ya Pak Sam. Iya Seperti ya. Pak Sam bilang Mbak aja barangkali Mbak, ya. ya, Atau adik kalau perlu. Kita perempuan itu suka sensitif ya sama panggilan-panggilan ya Mbak. Tuh, saya langsung nyatainnya Mbak loh. Betul Mbak Sekar. Terima Mbak Andi. kasih. Mempermudah saya sedikit ya. Sedikit Iya. ya. Jadi saya perkenalkan diri nih ya. Yes. Halo Jakarta, pendengar di Jakarta dan di Hong Kong. Nama saya Andi Rini Purnomo dan saya saat ini berdomisili di Hong Kong dan bukan menjabat sih, jangan menjabat. Sekarang ini pejabat. sebagai kayak pejabat aja. Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Chapter Hong Kong. Ada Wah. chapter Hong Kongnya loh. Jadi Iya. ternyata Iluni UI itu ada chapter-chapternya. Baru tahu juga saya, Sam. Ah. Betul. Jadi ada beberapa chapter luar negeri, ada chapter UK, Amerika, Singapura, UAE, Italia, dan Hong Kong. Ada juga Australia sebetulnya. Wah. Singapura juga ya. Singapura juga ada. Iya. Jadi Cuma yang paling aktif sekarang di Hong Kong paling sih, aktif. Oh, paling aktif Ya. karena banyak kegiatannya gitu, Mbak Andi ya. Iya betul Mbak Skar. Jadi kami itu terbentuk tahun baru sebetulnya, relatively masih baby ya, 2020. Namun kita sudah banyak sekali berkegiatan karena di Hong Kong kan banyak teman-teman PMI dan juga diaspora ya. Jadi memberikan kita media untuk melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia di Hong Kong. Misalnya, Contohnya kita sempat mengadakan pelatihan first aid, pertolongan pertama pada kecelakaan, bekerja sama dengan St. John Hospital. St. Jadi John Hospital. memberikan pelatihan kepada PMI kita dan juga pelatihan-pelatihan empowerment seperti speak up, memberikan pemberdayaan kepada para PMI untuk berani berbicara. oke. Lebih berani lagi ya, jangan ditekan-tekan terus ya. Nah, Sama betul. kalau pulang ke Indonesia tuh pada takut. Saya mau pulang ke Indonesia diapa-apain? Siapa yang ngapa-ngapain? Biasanya di bandara kan. Oh ya. iya betul. Jadi untuk Dulu berbagai isu calo-calo. ya. Iya. Jadi mereka sekarang lebih berani Betul. berbicara, mengekspresikan diri lah istilahnya. Anggotanya ada berapa Mbak Andi? Nah, sebetulnya ini dia nih. Kita itu kalau untuk mendirikan chapter alumni di luar negeri minimal itu 30 anggota. Jadi ketika kita mau mendirikan itu di tahun 2020, waduh, harus mencari anggota dulu dong. Dari awalnya cuma guyup-guyup, ketemuan-ketemuan dengan Ngopi-ngopi. ngopi-ngopi, makan-makan cantik kan. Ngopi-ngopi cantik, ketemulah
alumni sekitar 33 waktu itu. Oh banyak ya. Nah, akhirnya kita bicara dengan alumni UI di Jakarta. Waktu itu ketuanya Bang Andre Rahadian. Wah Bang, kita mau bikin chapter Hong Kong nih. Wah, didukung. Langsunglah dibentuklah chapter Hong Kong dengan 30 anggota. Sampai sekarang masih ada sekitar 30 anggota. Oh, sekarang ada 30 anggota. Saya tambah satu deh, tapi pindah dulu ke sana nanti ya. Boleh dong, ditunggu. Mbak Sekar tuh senang sekali di Hong Kong ya. Oh iya. Apply kerja di RTHK. RTHK. Iya, karena kalau belanja tuh harganya beda ya sama di sini. Oh iya betul. Di Hong Kong surganya belanja Mbak Sekar. Iya, dan dingin soalnya di sana ya, kecuali di bulan Agustus ya. Betul. Oke, terus kemudian untuk kedepannya juga apa sih Bu program-program yang akan dijalankan gitu? Iya. Jadi sebetulnya kita itu kan datang dari berbagai fakultas ya. Jadi ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas ilmu budaya. Jadi kita berusaha membuat kegiatan seperti bedah buku atau mungkin give back to, contohnya terakhir kita juga mengadakan memberikan makan kepada homeless di Hong Kong tuh ternyata ada homeless juga Mbak Sekar, Pak Sam. Oh. Iya. Ya, jadi kita sempat bagi-bagi makanan ke para homeless di Hong Kong. Dan juga akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang kita bekerjasama dengan KJRI ataupun ormas-ormas lain. Terakhir itu kita bikin Indo Week terakhir. Oh iya. Ya. Beliau ini yang memotori ya awalnya ya nggak? Indo Week, ya. The generator. Oh iya. Jadi awalnya kita Iluni yang sebetulnya punya ide ini, Mbak Sekar dan Pak Indo Sam. Week tersebut. Iya, karena kita kan pikir wah di Hong Kong nih sudah lama kok nggak ada kegiatan yang untuk memperkenalkan Indonesia. Yang mega. Yang biasanya besar. Ya biasanya di Hong Kong kan mega Hong Kong event. Ya nggak? Kali ini mega Indo. Nggak mau kalah dong ya. Nggak mau kalah. Tapi itu keseruannya sampai kedengeran ke sini memang sih Mbak Andi, itu keren banget kemarin ya kegiatannya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi niatnya itu memperkenalkan Indonesia untuk masyarakat Hong Kong, sekaligus untuk mengajak semua diaspora kita untuk berkumpul di satu event. Kan banyak yang kangen ya dengan Indonesia, baik itu diaspora Indonesia, WNA yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Wakiau. Ya, apa namanya Pak? Wakiau. Jadi Indonesia yang pernah dulu pulang ke RRC, ya nggak, terus keluar lagi. Ya mereka nggak bisa balik lagi ke Indonesia, tapi keluarnya tinggalnya di Hong Kong. Ya, namanya Wakiau, jadi overseas Chinese. Jadi ketika mereka datang ke acara itu, wah terobati tuh rasa kangennya sampai nangis loh. Oh iya. Waktu mendengarkan lagu Bengawan Solo atau Tanah Airku Indonesia, luar biasa. Oke. Seru banget. And we hope this event will continue setiap tahun, Mbak Sekar. Iya, amin. Semoga bisa setiap tahun sih, dan ini semakin banyak masyarakat Indonesia, masyarakat Hong Kong juga ya, dan meningkatkan hubungan antara kedua negara. Walaupun juga Indonesia di sana pastinya juga sudah sangat dikenal ya, tapi bisa mengenal Indonesia melalui sisi yang lain dan juga lebih komprehensif begitu ya, Mbak Andi ya. Betul banget, karena kita itu terkenal dengan foreign migrant worker di Hong Kong itu. Jadi kita mau memperlihatkan sisi lain lah. Jadi bukan hanya importir foreign pekerja migran ya. Jadi kita juga ada seni, budaya, makanan, trading kan. Iya. Banyak ada hal. ondel-ondel juga didatengin. Nah iya, katanya kemarin dibawa langsung. ada ondel-ondel itu, beneran ya ondel-ondel yang datang ya?
Betul, kita kirim dua. Mini ondel-ondel. Nggak sebesar yang di Jakarta. Iya, itu juga untuk mengingatkan kita terhadap ini loh Pak Sam, bahwa dulu ibu kota Jakarta kan, sekarang pindah ke IKN. Jadi makanya kita bawalah si ondel-ondel untuk memori Untuk tentang memori. Jakarta. Terus selain itu di Hong Kong, Ibu day to day kerja apa? Nah, saya ini kan Saya datang ke dengar Hong Kong. sebagai trainer ya. Ya, saya di Hong Kong itu bekerja di KT Pacific, Pak Sam, dari tahun 1995, masuk sebagai pramugari dulu. Ah, Oh, Nah, makanya sekarang cantiknya sampai sekarang ya. Aduh, saja Mbak sekarang. Jauh, kalau aslinya mungkin enggak kali ya. Aslinya Kamera jauh lebih nampak. cantik maksudnya. pretty camera nih. Kamera. Ya, jadi saya join menjadi pengajar untuk Hari Guru tadi. Pengajar Oh. sebagai pengajar pramugari baru ataupun pengajar promosi, progresi. Sejak tahun 2013 saya juga jadi aktif mengajar. Ah, Selamat jadi Hari Guru, walaupun agak telat sih. 1 minggu ya, beberapa hari. Oke. Jadi kalau Mbak Sekar naik KT, ya, nah, kalau pramugaranya nggak kurang sopan santun, Nanti bisa Hari dilaporin saya ya. komplainnya ke bawah. Mbak Andi ya. Ya. Ini gurunya nih saya akan laporkan langsung kepada gurunya. Iya, betul. Pasti trainingnya ada yang salah nih. Ya, ada yang salah ini, salah buku. Dia baca komik kali. Iya, sayang banget ini waktu kita untuk ngobrol sama Mbak Andi sudah berakhir ya. Tapi saya berharap bisa ngobrol lagi sama Mbak Andi di lain kesempatan ya, Sam ya. Ya, Waduh. mungkin nanti dari segi bagaimana cara training ya mau jadi pramugari ini yang dari Indonesia bisa nggak ya apply kerja ke sini? Betul. Memang kita rekrut pramugara Indonesia Pak Sam. Sampai saat ini tuh kita masih aktif rekrut. Karena kan kita orang Indonesia, hospitality-nya udah boleh lah ya. Iya. Jadi sekarang mulai merekrut ke sana. Oh, oke, udah bisa ngerekrut ke sana ya. Jadi semua teman-teman yang di Indonesia, di Jakarta terutama ya, nah, kalau mau ini ya nggak mungkin bisa googling. Iya, apalagi kalau kata Mbak Andi ya, saya manggilnya Mbak Andi karena kita Iya memang dong. kakak adik dong ya kan. Iya, kita satu alma mater nih kebetulan. Angkatannya juga deket-deket nggak jauh ya Mbak Andi ya. Nah ini bahwa orang Indonesia itu hospitality-nya itu natural gitu. Kita senantiasa ramah dan udah kayaknya nature-nya kita untuk selalu tersenyum gitu gak sih. Jadi memang harusnya kita semua bangga ya jadi masyarakat Indonesia yang dikenal demikian. Aduh ya, sangat bangga Mbak Sekar. Ketika kita mengajar orang Indonesia untuk menjadi pramugara itu sangat lebih mudah karena mereka naturally itu sudah hospitable orangnya, sehingga yang diajarkan hanya tinggal teknikalnya aja. Kalau mindsetnya udah oke banget. So, Oke. kita banggalah menjadi orang Indonesia. Bangga Bangga, sebagai harus orang bangga. Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dan bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Andi. Bye-bye. Ya, thank you Mbak Sekar. Terima Bye. kasih. Bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Tadi sudah ngobrol sama kakak kelas saya, kakak senior saya. Senior. Tapi ikut bangga loh, ternyata sebagai alumni UI itu nggak selesai sampai di situ. Bahkan ketika pergi ke negara lain, masih tetap memberikan kontribusi yang baik gitu dan memberikan representasi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang baik banget gitu ya. Iya, jadi mungkin yang iluni-iluni atau yang dari Indonesia yang mau jalan-jalan ke Hong Kong juga bisa googling ya nggak cari Mbak Andi ya. Walaupun maunya sih kayaknya kalau lagi jalan-jalan ya jalan-jalan atau belanja ya. Belanja mungkin waktunya juga nggak terlalu banyak. Iya ya, tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti di lain kesempatan punya waktu yang agak panjang dan ingin bukan hanya sekedar
berbelanja atau berwisata, tapi juga bisa berkenalan ataupun juga berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana, atau bahkan masyarakat Hongkongnya bisa hubungi sama Mbak Andi juga. Iya. Ini di Hongkong lagi ada kegiatan apa lagi nih, Sam? Di Hong Kong ini ada Standard Chartered Art in the Park, ya, kembali ke Hong Kong pada tahun 2024, ya. Carnival akhir tahun, ya, akhir pekan dan 2 parade 30 November sampai 1 Desember hari ini, ya. Jadi mungkin teman-teman semua atau turis-turis dari Indonesia yang datang ke Hong Kong mungkin bisa ke halaman tengah di Taman Victoria Park, ya, di Victoria Park. Yang Ada lapangan kegiatan, rumput itu ya? ya, jadi festival seni remaja outdoor dan parade boneka terbesar di Hong Kong, ya, Standard Chartered Art in the Park. Welcome to Mega Events Mega Hong Kong. Katie, would you like to travel around the world? Of course! I want to be financially independent as soon as possible and go on a cruise to travel around the world. What if you have to take a steam train, a horse-drawn carriage, or ride an elephant? Where can I do that? At Victoria Park in Causeway Bay. Oh, you're talking about arts in the park. That's right. The annual Arts in the Park will take place at the central lawn of Victoria Park, November 30th and December the 1st. This year's theme is the novel Around the World in 80 Days by French writer Jules Verne. Everyone can join main character Phileas Fogg's amazing journey. As the story goes, wherever Mr. Fogg and Jean Passepartout go, they see new and interesting things and customs. These scenic spots, exotic animals, transportation, food culture, and more will all become the elements of this year's carnival. The 2-day carnival features exciting free programs, including 15 interactive arts booths, live performances, African drumming workshops, live storytelling, and a display of more than 1,000 pieces of artworks, recreating the classic adventure of Around the World in 80 Days. The grand finale parade, featuring 4 meter tall giant puppets leading over 400 people, is not to be missed. They will march through the streets of Causeway Bay. Everyone can meet and take photos with a gentleman dressed Mr. Fogg up close. The carnival, organized by Hong Kong Youth Arts Foundation, is an annual large-scale outdoor youth arts festival. The goal is to provide young people with opportunities to learn and perform through arts and to develop creativity, teamwork, and problem-solving skills. With so many programs on offer, let's get moving and travel around the world with Mr. Fogg. Emang paling seneng Hong Kong itu menampilkan boneka-boneka, mainan, art, toy dalam ukuran yang besar dan dipamerkan gitu ya? Iya. Dan di sini juga karena ini kita mau jelang Natal, ya, menjelang iya, Natal, iya, jadi iya. banyak dekorasi-dekorasi yang unik, ya. Suasananya terutama udah di mall, berbeda banget di ya. outdoor, dan cuacanya juga di Hong Kong juga sangat ini ya, sangat sejuk-sejuk. Udah berapa nih cuacanya? Sejuk-sejuk, ya. Berapa derajat tuh? Antara sekitar 15, 20, ya, enak sekali. Kayak di Garut gitu ya? Di Garut. Malang ya, Malang. Iya, atau mungkin kalau yang dingin tapi nggak terlalu dingin, kayak di Turki lah, Kapadokia gitu barangkali ya Iya. perbandingannya. Karena kalau di negara lain kan udah dingin-dinginnya ya. Kalau di negara Eropa tuh udah cukup dingin ya di cuaca-cuaca seperti ini ya, di tanggal-tanggal seperti ini. Di Tiongkok RRC ya nggak, itu udah salju ini, ya? Udah salju. Oh, udah minus-minus, wah. Ya Iya, udah. benar-benar. Saya belum liburan nih, ngeliat salju. Iya. Mau ini sih, pengennya liburan tapi masih ini ya, masih harus menemani Halo Jakarta, Halo Hongkong ya. Betul, maunya sih begitu ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu lagi sekitar seminggu ini ya Sam ya kalau mau liburan ya. Tapi sebelumnya saya mau ngebacain komentar. Ini ada dari pendengar setianya Voice of Indonesia, dari pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hongkong nih. Jadi waktu itu beberapa minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Andri Giovanni. Beliau itu adalah salah satu podcaster
yang cukup terkenal kalau di Indonesia, karena yang diwawancara tuh udah ada Deddy Corbuzier dan lain sebagainya, nama-nama besar. Nah ini nih pendengar setianya Halo Jakarta Hello Hongkong nih, Mbak Elsin Channel udah komen lagi nih, katanya ngobrolnya salamnya sama Mas Andre. Halo Mas Andre, boleh dong saya ngobrol di podcastnya Mas Andre, katanya gitu. Semoga didengar ya sama Mas Andre ya, Mas Andre Giovanni yang kemarin sempat sharing-sharing soal love scam di Hong Kong dan bagaimana caranya menghindari love scam. Udah belajar dong ya pastinya ya, jangan sampai ke depannya terkena love scam lagi. Tapi saya juga mau menyapa nih pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang mendengarkan Voice of Indonesia melalui RRI Pro 1, karena kita banyak juga yang dengerin nih Sam. Jadi yang mendengarkan Voice of Indonesia ini ada dari Ranai, Bengkali, Sungai Penuh, Sawah Melaki, Bintuhan, Rote, kemudian Sumba dan juga Talaut. Saya ingin menyapa dan semoga yang mau komen boleh ya, ditunggu komennya. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga gitu. Bagaimana atau kirim tipsnya salam. atau apa, kirim salam juga boleh ditunggu banget ya. Betul. Wah, Oke. kayaknya cepat sekali waktunya. Iya, karena ini menandakan saya Sekarsari dari Jakarta harus undur diri. Dan saya Sam RTHK juga harus mengundur diri di pagi hari ini. Kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.